Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi ujian sekolah SMA atau SMK ya. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai soal ujian sekolah mata pelajaran matematika. Selamat belajar. 4 dipangkatkan lagi 2 dibagi dengan A pangkat 5 dikali B pangkat negatif 3 dikali C pangkat negatif 3 dipangkatkan lagi 3 adalah titik-titik. Nah, soal bilangan berpangkat. Nah, kita harus mengingat sifat-sifat bilangan berpangkat. Di sini kita cukup mengingat dua bilangan berpangkat seperti ini. A pangkat M dipangkatkan N, ya dipangkatkan lagi maka pangkatnya dikali. Pembagian bilangan berpangkat dengan basis yang sama maka pangkatnya dikurangi. Oke, di sini kita operasikan dulu yang dipangkatkan lagi. A pangkat 6 dikali 2, 12. B pangkat negatif 3 kali 2, negatif 6. C pangkat negatif 4 kali 2, negatif 8. Begitu pula yang bawah dipangkatkan lagi 3, berarti dikali 3 semua pangkatnya. Setelah itu, kalau ke samping ini tidak bisa dioperasikan karena beda basis ya. Tapi kalau ke bawah dibagi, nah pembagian bentuk bilangan berpangkat bisa dioperasikan dengan menggunakan sifat ini. A pangkat 12 dikurangi 15. B pangkat negatif 6 dikurangi negatif 9. Nantinya ini negatif positif ya, jadi negatif 6 ditambah 9. C pangkat negatif 8 dikurangi negatif 9, ini juga sama. Sehingga diperoleh A pangkat 12 dikurangi 15 adalah negatif 3, B pangkat negatif 6 ditambah 9 adalah 3, C pangkat negatif 8 ditambah 9 adalah 1. Jadi, jawabannya adalah yang C. Nomor 2. Bentuk sederhana dari 7/3 ditambah akar 2 adalah titik-titik. Pembagian bentuk akar, atau kita sering sebut merasionalkan bentuk akar. Nah, di sini caranya kita tulis lagi ya. Ini bilangannya, kemudian kita kalikan bilangan sekawan dari penyebutnya. Yaitu kebalikannya, kalau di sini 3 ditambah akar 2, berarti kebalikannya 3 dikurangi akar 2, itu bilangan sekawannya. Atau untuk lebih mudahnya kita ingat saja rumus seperti ini ya. Anggap 3 ini adalah A, 2 ini adalah B, dan 7 ini adalah C. Kalau bentuknya seperti ini ya, maka rumusnya bisa kita sederhanakan seperti ini. C dikali A dikurangi akar B dibagi dengan A pangkat 2 dikurangi B. Kita substitusi semua komponen yang ada. C-nya 7, A-nya 3, B-nya 2. Jadi 7 dikali 3 dikurangi akar 2 per A-nya 3A kuadrat, berarti 3 kuadrat dikurangi 2. Kemudian yang atas kita biarkan terlebih dahulu. 3 pangkat 2 itu 3 kali 3, 9 dikurangi 2 adalah 7 juga. 7 dibagi 7, 1. Hingga tersisa 3 dikurangi akar 2. Jadi hasilnya adalah 3 dikurangi akar 2. Jawabannya yang A. Soal nomor 3, jika 2 logaritma 3 sama dengan M, maka nilai dari 2 logaritma 72 adalah. Nah, dari 2 log 72 ini ya, 72 ini kita buat sedemikian hingga ada 2 log 3-nya. Seperti itu. Nah, 72 kita tahu merupakan perkalian 8 kali 9. Dimana nanti 9 ini akan dibuat 3 pangkat berapa, sehingga ada hubungannya dengan 2 log 3 ini. Maka 8 ini kita buat 2 pangkat 3 dan 9 ini kita buat 3 pangkat 2. Seperti itu. Kemudian kita gunakan sifat logaritma A log X dikali Y sama dengan A log X ditambah A log Y. Jadi kalau perkalian ininya kita bisa uraikan menjadi penjumlahan. Sehingga bentuk ini akan menjadi 2 logaritma 2 pangkat 3 ditambah 2 logaritma 3 pangkat 2. Kemudian di sini bisa kita gunakan sifat logaritma A logaritma X pangkat N, N-nya ini bisa pindah ke depan. Itu A logaritma X pangkat N sama dengan N dikali A logaritma X. Sehingga di sini 3-nya pindah ke depan, 2-nya pindah ke depan. Menjadi 3 dikali 2 logaritma 2 ditambah 2 kali 2 logaritma 3. Nah, setelah itu di sini kita perhatikan ada 2 logaritma 2. Kita tahu bahwa ada sifat A logaritma A sama dengan 1.
Nah, maka ini juga 2 logaritma 2 juga sama dengan 1. Sehingga ini 3 kali 1 ditambah 2 logaritma 3 itu sudah diketahui adalah M. Sehingga kalau 2 kali 2 logaritma 3 adalah 2 kali M. 3 kali 1 3, 2 kali M 2M. Jadi isinya 3 ditambah 2M. Jawabannya adalah yang ini D. Baik, kita ke soal nomor 4. Jika X dan Y merupakan penyelesaian dari sistem persamaan 4X ditambah 2Y sama dengan 8, 2X ditambah 5Y sama dengan 10, maka nilai dari 4X ditambah 2Y adalah. Ini merupakan sistem persamaan linier ya. Cara menyelesaikannya kita tahu ada 3 metode yang bisa kita gunakan: eliminasi, substitusi, dan campuran. Nah, baiklah kita coba untuk mengeliminasi X ya, sehingga nanti diperoleh Y. Dari kedua persamaan, kita samakan koefisien X. Di sini X-nya 2 dan 4. Yang atas 4 kelipatan 2, maka yang atas sudah aja dikalikan 1. Sementara yang bawah kita kalikan 2 untuk sama-sama menjadi 4. Yang atas berarti kita tulis kembali persamaannya. Yang bawah 2X kita kalikan 2, 4X. 5Y kita kalikan 2, 10Y. Dan sama dengan 10 kali 2 adalah 20. Karena di sini tanda dari X-nya ini sama-sama positif, jadi kita kurangkan saja. Ya, kalau tandanya sama kita kurangkan, kalau tandanya berbeda kita tambah. 4X kurang 4X 0, 2Y dikurangi 10Y, negatif 8Y, 8 dikurangi 20, negatif 12. Sehingga Y sama dengan negatif 12 dibagi negatif 8. Atau 12 per 8 ya. Nah, 12 per 8 disederhanakan menjadi 3 per 2, sama-sama dibagi 4. Y-nya 3 per 2. Kemudian kita gunakan metode campuran, kita substitusi Y yang sudah kita peroleh ke salah satu persamaan untuk memperoleh X. Kita ke persamaan yang pertama, kita ganti Y-nya dengan 3 per 2. Ya, sehingga 4X ditambah 2 dikali 3 per 2, 2 dibagi 2-nya 1. Ini berarti tinggal 4X ditambah 3 sama dengan 8. 4X sama dengan 8 dikurangi 3, 5 ya. 4X sama dengan 5 dan X-nya berarti 5 per 4. Nah, ini sudah ketemu X, Y-nya, tapi yang ditanyakan 4X ditambah 2Y. Maka kita substitusi ke 4X ditambah 2Y seperti permintaan soal. X-nya kita ganti dengan 5 per 4 dan Y-nya dengan 3 per 2. 4 dibagi 4, 1. Berarti menjadi 5. Dan 2 dibagi 2, 1. Tersisa 3. 5 ditambah 3 sama dengan 8. Jadi, jawabannya adalah yang B. Kita ke soal nomor 5. Jika akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat ditambah X dikurangi 5 sama dengan 0 adalah alfa dan beta, persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3 alfa dan 3 beta adalah. Jadi kita diminta untuk mencari persamaan kuadrat baru ya, yang akar-akarnya 3 alfa dan 3 beta, awalnya alfa dan beta. Oke, awalnya alfa dan beta, kemudian kita tentukan dulu ya dari persamaan kuadrat ini adalah A, B, C-nya. Dimana A itu di depan X kuadrat. Koefisien X kuadrat itu adalah A, ya 1. Koefisien X adalah 1 di sini, di depan X ada 1, berarti B-nya 1. Dan konstantanya negatif 5, berarti C-nya negatif 5. Oke, kita cari dulu penjumlahan akar-akar dari persamaan kuadrat lama, yaitu alfa dan beta. Alfa ditambah beta persamaan penjumlahan akar-akar itu rumusnya negatif B per A. Berarti B-nya 1 ini kita masukkan, kemudian A-nya adalah 1. Sehingga sama dengan negatif 1 per 1. Sama dengan negatif 1. Itu untuk penjumlahan akarnya. Kemudian kita cari perkalian akar-akar persamaan kuadrat lama. Alfa dikali beta, rumusnya itu C per A. C-nya negatif 5, A-nya 1. Negatif 5 dibagi 1, berarti negatif 5. Nah, kemudian karena yang akan kita bentuk adalah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 3 alfa dan 3 beta, maka kita juga harus mencari penjumlahan akar-akar dan perkalian akar-akar dengan akar-akar yang baru. Penjumlahan akar-akar yang barunya berarti 3 alfa ditambah 3 beta, dimana ini sama-sama 3 ya di depannya, bisa kita buat
bentuknya seperti ini, 3-nya dikedepankan dikalikan alfa ditambah beta supaya ada alfa ditambah betanya gitu, sehingga sama dengan 3 dikali negatif 1. Negatif 1 dari mana? Tadi kan alfa ditambah beta itu sama dengan negatif 1, berarti 3 dikali negatif 1 negatif 3. Kemudian kita cari juga perkalian akar-akar yang barunya, berarti 3 alfa dikali 3 beta. 3 kali 3 9 ya. Kemudian alfa dikali beta, alfa beta, sehingga hasilnya 9 dikali alfa dikali betanya sudah ada, yaitu negatif 5, sehingga hasilnya negatif 45 ya, negatif 45. Kemudian kita substitusi ke persamaan kodrat baru dengan rumus x kuadrat dikurangi penjumlahan akar yang baru dari x tambah perkalian akar sama dengan 0. Oke, x kuadrat penjumlahan akar yang barunya tadi negatif 3 dan perkalian akarnya adalah negatif 45. Berarti ini negatif kali negatif positif. Jadi hasilnya x kuadrat ditambah 3x ini positif kali negatif, positif kali negatif, negatif ya, berarti dikurangi 45. Jawabannya berarti yang C. Kita ke nomor 6. Jika akar-akar persamaan 2x kuadrat dikurangi 6x ditambah 7 sama dengan 0 adalah P dan Q, maka nilai P per Q ditambah Q per P adalah. Nah, sama seperti halnya soal nomor 5 ya. Di sini kita tentukan dulu ABC-nya gitu, supaya lebih mudah. Berarti di sini koefisien x kuadratnya adalah A, yaitu 2. Di sini depan x kuadrat adalah 2. B itu adalah angka di depan x, yaitu negatif 6. B negatif 6. Kemudian C adalah bilangan yang tidak bervariabel atau konstanta, C-nya adalah 7. Setelah itu sama ya, kita cari penjumlahan akar dan perkalian akar. Penjumlahan akarnya berarti akar-akarnya kan P dan Q, berarti P ditambah Q. Tadi rumusnya negatif B per A penjumlahan akar itu, cuman beda nama akarnya aja. B-nya adalah negatif 6, A-nya adalah 2. Berarti negatif, B-nya negatif 6. Hati-hati ya, negatif yang ini sudah ada dari rumusnya. Kemudian A-nya 2. Negatif kali negatif positif ya, berarti 6 dibagi 2 sama dengan 3. Penjumlahan akar-akarnya 3. Sekarang kita cari perkalian akar-akar. Berarti P dikali Q. Rumusnya tadi adalah C per 2. C-nya adalah 7, 2. A-nya adalah 2. Jadi perkalian akarnya 7 per 2. Setelah itu, yang diminta bukan PKB lagi, tetapi di sini adalah P per Q ditambah Q per P. Nah, kita manipulasi bentuk ini supaya ada hubungannya dengan P ditambah Q dan P dikali Q. Oke, kalau kita lihat di sini adalah pecahan yang penyebutnya berbeda, maka kita samakan penyebutnya ya dengan cara mengalihkan. Q dikali P ya Q P atau P Q. Berarti di sini bentuknya kita ubah seperti ini. Ini disamakan penyebutnya PQ, PQ dibagi Q, PQ dibagi Q P, P kali P, P kuadrat, PQ dibagi PQ, Q kali Q, Q kuadrat gitu kan. Nah, bentuk yang atas kita buat ada P ditambah Q-nya ya. Nah, ini kan kalau diuraikan bisa menjadi seperti ini. Rumusnya P ditambah Q kuadrat dikurangi 2 kali PQ per yang bawah tetap P kali Q. P ditambah Q-nya sudah kita cari tadi sama dengan 3. Berarti kita tinggal substitusi. PQ-nya sudah kita cari 7 per 2. Semuanya kita substitusi. P ditambah Q-nya adalah 3, jadi 3 kuadrat dikurangi 2 kali PQ. PQ-nya 7 per 2. Per PQ. PQ-nya 7 per 2. Ya. 3 kuadrat, 3 kali 3, 9. Ini 2 dibagi 2, 1, tinggal 7. Per 7 per 2. 9 dikurangi 7, yaitu 2. 2 per 7 per 2 sama dengan 2 dikali 2 per 7 ya. Ini dibalikan. Tadinya 7 per 2 jadi 2 per 7. Jadi 2 dikali 2 per 7. 2 kali 2, 4 per 7. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita
Kita ke soal nomor 7, himpunan penyelesaian yang memenuhi pertidasamaan kuadrat x kuadrat dikurangi x dikurangi 12 lebih dari atau sama dengan 0 adalah titik-titik. Nah, di sini seperti halnya persamaan kuadrat, kita cari akar-akarnya ya. Nah, x kuadrat dikurangi x dikurangi 12 kita anggaplah sama dengan 0. Kita cari dua angka yang kalau dikalikan jadi negatif 12, kalau ditambahkan jadi negatif 1. Di sini kan di depan x ada negatif 1. Sehingga kita peroleh x dikurangi 4 dikali x ditambah 4. X maksudnya ini negatif 4 kalau dikalikan 3 positif 3 itu menghasilkan negatif 12. Negatif 4 kali positif 3 yaitu negatif 12. Negatif 4 ditambah 3 yaitu negatif 1. Seperti itu. Sehingga kalau kita buat sama dengan 0, x dikurangi 4 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 4-nya pindah ruas kan jadi 4. Jadi x sama dengan 4. Yang ini x ditambah 3 sama dengan 0. Berarti x sama dengan negatif 3. Itu ya. Nah, kita cek di garis bilangan. Yang pertama negatif 3, berarti sebelah kiri 4 ya posisinya. Karena dia negatif, lebih kecil dari 4. Kemudian setelah itu, kita cek salah satu angka mau yang kurang dari negatif 3, mau antara negatif 3 dan 4, atau lebih dari 4. Nah, di sini saya akan mencoba mengecek yang di antara negatif 3 dan 4 ada 0 kan di sini. Substitusi 0 ke persamaan ini. Ke x kuadrat dikurangi x dikurangi 12. Jadi kita ganti x-nya dengan 0. 0 kuadrat, 0 dikurangi x, x-nya 0. 0 kuadrat dikurangi 0, 0 dikurangi 12. Hasilnya negatif 12. Berarti di tengah-tengah ini angka-angkanya negatif. Kalau di sini negatif, yang ini positif, berarti yang ini positif. Ya, karena biasanya positif, negatif, atau negatif, positif, negatif gitu. Ya, kalau di sini negatif, berarti kiri kanan positif. Nah, kemudian kita lihat di sini kan pertidasamaannya lebih dari atau sama dengan 0. Maka kita pilih yang positif. Dan ini bulatannya penuh ya, karena ada tanda sama dengannya, sama dengan 0. Lebih dari atau sama dengan. Jadi di sininya negatif 3 dan 4-nya juga ikut. Jadi yang kita pilih adalah yang positif, karena di sininya lebih dari atau sama dengan. Ini daerah penyelesaiannya. Jadi kalau kita buat dalam bentuk ini, yang mana kira-kira? Ini ya, x kurang dari atau sama dengan negatif 3, yang kurang dari negatif 3, atau x yang lebih dari positif 4. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita ke soal nomor 8. Diketahui matriks P 5, negatif 3, 3, 6, 6, negatif 2, Q 4, negatif 3, 2, 5, 0, 4, dan R 1, 3, 0, 2, 1, negatif 3. Matriks 2P ditambah 3Q dikurangi R adalah titik-titik. Nah, ini cukup gampang ya. Kita tinggal kalikan ini 2 dengan matriks P, 3 dikalikan matriks Q, kemudian dikurangi matriks R. Seperti ini. Masing-masing kita kalikan 2 ya. Elemen pada matriks ini kita kalikan 2, elemen pada matriks ini kita kalikan 3. 2 kali 5, 10. 2 kali negatif 1, negatif 2, 2 kali 3, 6. Seperti itu ya semuanya. Ditambah 3 kali 4, 12. 3 kali negatif 3, 9. 3 kali 2, 6. Kemudian yang bawahnya juga sama. Kemudian kita kalikan matriks R. Ini matriks R tidak diubah. Sehingga kemudian kita tambahkan ya, yang ini 10 ditambah 12, 22 dikurangi 1, 21. Dan semuanya masing-masing seperti itu kan ya. Negatif 2 dengan posisi yang sesuai ya, sesuai dengan posisi masing-masing. Negatif 2 ini kan sesuai dengan negatif 9. Negatif 2 ditambah negatif 9, negatif 11 dikurangi yang ini berarti 3 ya, berarti negatif 14. Jadi isinya yang mana? Isinya adalah yang E. Diketahui matriks M 5, 3, 1, 2, 4, 5 dan matriks N negatif 1, 0, 1, 3, negatif 4, 0. Hasil dari perkalian matriks M dengan N adalah, nah, kita
kita kalikan matrik M dengan N. Ya, berarti caranya baris yang pertama dengan kolom yang pertama, baris pertama kolom kedua, baris pertama kolom ketiga, terus baris yang kedua kolom 1, baris kedua kolom 2 gitu ya. Dikalikan, kemudian dijumlahkan. Sekarang kita mulai dengan baris pertama kolom pertama. Berarti 5 kali negatif 1 ditambah 3 kali 3. Ditambahkan ya. Nah, 5 kali negatif 1, 5, 3 kali 3, 9. Kita jumlahkan nanti. Kemudian, kolom keduanya. Baris pertama, kolom kedua. 5 kali 0, 0, ditambah 3 kali negatif 4, 12. Kemudian dengan yang kolom ketiga, 5 kali 1, 5. 3 kali 0-nya 0. Gitu. Nah, ini ulangi. Untuk baris pertama, dengan kolom 1, kolom 2, juga kolom 3 nanti untuk mengisi baris yang ini. Ya. Untuk baris kedua nih, dengan kolom pertama. Baris kedua, kolom pertama. 1 kali negatif 1. Negatif 1 ditambah 2 kali 3, 6. Gitu ya. Baris kedua, kolom kedua sekarang. Tuh. 1 kali 0, 0 ditambah 2 kali negatif 4. Negatif 8. Dan untuk juga kolom ketiga. Ulangi lagi untuk baris ketiga, kolom 1, kolom 2, kolom 3 di baris ini. Setelah semuanya didapat, kita tinggal jumlahkan. Negatif 4 tambah 9, 4. Dan seterusnya ya. Ini negatif kali positif, negatif. Jadi 0 dikurangi 12 ya negatif 12. 5 tambah 0, 5. Dan seterusnya semuanya kita jumlahkan. Jadi hasilnya 4 negatif 12, 5, 5 negatif 8, 1, 11 negatif 24. Mana yang betul? Jawabannya adalah yang B. Baik, kita ke soal nomor 10. Seorang pedagang berencana menjual 2 jenis kaos berlengan pendek dan panjang. Tokonya hanya dapat menampung 500 potong kaos dari kedua jenis tersebut. Dan sebagai modal awal, pedagang tersebut menyediakan dana tidak kurang dari 48 juta. Harga beli per potong kaos berlengan pendek adalah 80.000 dan lengan panjang adalah 120.000. Jika banyak kaos lengan pendek yang dijual adalah X potong dan lengan panjang adalah Y potong, sistem persamaan yang sesuai dengan permasalahan tersebut adalah kita diminta mencari model matematikanya ya. Kita buat tabel bantu. Di sini kita sediakan katanya ada 2 jenis kaos ya. Berarti di sini ada jenis kaos lengan pendek dan lengan panjang. Kemudian di sini ada 500 potong kaos yang bisa ditampung. Berarti untuk daya tampungnya bisa kita tuliskan 500 dan X ditambah Y itu jangan keluar dari atau tidak boleh lebih dari 500 karena daya tampungnya 500. Setelah itu kita lihat di sini ada modal tidak kurang dari 48 juta. Kita bisa tuliskan di sini modalnya 48 juta, di mana harga beli untuk kaos berlengan pendek adalah 80.000 dan lengan panjang adalah 120.000. Jadi bisa kita tulis seperti ini. Jadi untuk persamaan yang pertama adalah X ditambah Y sama dengan 500. Maaf. Di sininya kan daya tampung, tidak boleh lebih dari 500 ya. Karena hanya daya tampungnya 500, berarti kaos panjang dan pendek kurang dari atau sama dengan 500. Sama dengan 500 boleh, kurang boleh, lebih tidak boleh. Kemudian ada modal di sini 48 juta. Di sini kita sederhanakan dulu ya. Kita coret di sini yang paling kecil mempunyai 40, berarti kita bagi habis nolnya 44 ya. Sehingga di sini tinggal 8, 12 dan 4.800. Baru kita sederhanakan 4, 12, 4.800 dibagi 4 ya. 8 dibagi 4 2. 8 dibagi 4 2, 12 dibagi 4 3, 4.800 dibagi 4 1.200. Nah, untuk pertidaksamannya, karena di sini ada kata tidak kurang dari 48 juta. Tidak kurang. Berarti lebih dong kalau tidak kurang. Berarti kita bisa menggunakan pertidaksamaan lebih dari atau sama dengan. Nah,
Untuk tes positifnya, X-nya lebih dari sama dengan 0 dan Y-nya lebih dari sama dengan 0. Mana yang yang memenuhi? Yang X ditambah Y lebih dari atau sama dengan 500 dan 2X ditambah 3Y lebih dari 1200, X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Yang B ya jawabannya. Kita ke soal nomor 11. Suatu tempat parkir memiliki luas 176 meter persegi dan dapat menampung tidak lebih dari 60 kendaraan dari jenis sedan dan bus. Rata-rata luas lahan parkir untuk sebuah sedan 4 meter persegi dan untuk sebuah bus 2 meter persegi dengan biaya parkir untuk sedan dan bus berturut-turut 4.000 dan 2.000 per jam. Jika dalam 1 jam tidak ada kendaraan yang pergi dan datang, pendapatan maksimum tempat parkir tersebut dalam 1 jam adalah. Oke, kita di sini misalkan dulu sedan itu X dan bus itu adalah Y. Kemudian kita buat model matematika. Di sini kan ada daya tampung untuk ke bus dan sedan itu tidak boleh 60 kendaraan. Tidak lebih dari 60 kendaraan. Berarti sedan ditambah bus tidak boleh lebih dari 60 kendaraan. Ya, seperti ini persamaannya. Yang kedua, di sana untuk sedan itu 4 meter persegi dan bus 2 meter persegi. Jadi bisa kita tulis 4X ditambah 2Y. Di sini luas parkirnya 176 meter persegi, tidak boleh juga lebih dari 176 persegi ya. Tidak bisa masuk kalau lebih dari 176 persegi. Kemudian kita sederhanakan yang ini, kita sama-sama bagi 2 ya, 4X 2Y 176. Sehingga menjadi 2X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 88. Setelah itu kita cari lagi di sini ada biaya parkir. Di sini 4.000 dan 2.000. Jadi seperti ini persamaannya ya. Fxy sama dengan 4.000x ditambah 2.000y. Nah, setelah itu ini sudah model matematikanya. Kita cari titik potong untuk yang pertama dulu, kita buat persamaan. Kalau x-nya 0 ya, kita masukkan ke sini x-nya 0, berarti y-nya 60. Berarti 0,60. Kalau y-nya 0, berarti x-nya 60. Y-nya 0 nih, berarti x sama dengan 60, berarti 60,x. Seperti itu. Sekarang yang persamaan kedua yang ini 2x ditambah y sama dengan 88. Kita misalkan x-nya 0, y-nya 88, berarti 0,88. Nah, sekarang kalau y-nya 0, y-nya 0, 2x sama dengan 88, x sama dengan 88 dibagi 2, 44. Jadi 44,0. Nah, karena kita ingin mencari pendapatan maksimum ya, kita nanti buat dulu garis ini keduanya. Untuk yang pertama 0,6, 60,0. Kita buat garisnya seperti ini, kira-kira ya, ini kira-kira ini 0,60, ini 60,0. Kemudian yang 0,88 dengan 44,0. Kita buat garisnya seperti ini. Nah, kemudian kita tentukan himpunan penyelesaiannya. Ini kan kenapa yang ada di sini gitu, yang ada di bawah, karena kita misalkan saja masukkan 0,0 di sini. X-nya 0, Y-nya 0. Apakah 0 kurang dari 60? Betul ya, berarti diarsir ke bawah. Nah, kemudian untuk yang garis yang ini, kenapa yang diarsirnya yang ini? Kita substitusi aja 0,0 ke persamaan ini, misalkan yang kedua kan 0 kali 4 0, 2 kali Y 0, 0 tambah 0, 0. Apakah 0 kurang dari 126? Betul kan, berarti arsirnya ke bawah. Berarti himpunan penyelesaiannya ada di bawah garis ini dan ini. Berarti kita cari titik-titiknya. Yang ini, yang 44,0, kemudian yang 0,60 dan titik potong antara keduanya. Tinggal kita mencari titik potong antara keduanya. Ya, kita eliminasi Y. Kita langsung saja kurangkan
X dikurangi 2X negatif X, 60 dikurangi 88 negatif 28, sehingga X adalah 28. Kita substitusi X sama dengan 28-nya ke salah satu persamaan yang atas aja supaya lebih mudah. X-nya kita ganti dengan 28, 28 ditambah Y sama dengan 60, Y sama dengan 60 dikurangi 28 adalah 32. Sehingga titik potongnya adalah 28,32. Nah, kita uji masing-masing titik yang merupakan himpunan penyelesaian ini. Ya, mana yang lebih besar itu adalah pendapatan maksimum. Kemana masukannya? Ke ini, ke fungsi ini yang fungsi ini ya. Oke, kita langsung coba. Kalau yang 0,60 itu dapatnya 120.000. Kalau yang 28,32 dapatnya 176.000. Kalau yang 44,0 ini kebetulan juga sama 176.000. Berarti yang lebih besarnya itu ada dua, yang ini yang sama ya. Berarti nilai maksimumnya atau pendapatan maksimum dari tempat parkir tersebut adalah C, Rp176.000. Sekarang kita ke nomor 12, diketahui barisan bilangan 7, 11, 15, 19. Rumus suku ke N barisan tersebut adalah, untuk mencari rumus suku ke N, kita tentukan dulu ya. Di sini A-nya suku pertama adalah 7, B-nya tinggal kita kurangkan. Ya, kita coba dulu kalau dikurangkan ini sama semuanya ya, selisihnya sama, berarti ini aritmatika. 11 kurang 7, 4, 15 kurang 11, 4. Nah, udahlah, ini berarti aritmatika. Ya, kalau berbeda berarti bukan aritmatika. Kita coba itu apakah geometri atau bukan dengan mencari perbandingan antara sukunya. Nah, yang ditanyakan adalah UN, rumus suku ke N. Kita tahu bahwa suku ke N itu pada barisan aritmatika adalah UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 kali B. Tinggal kita substitusi aja, A-nya 7 dan B-nya adalah 4. Tuh ya. Seperti ini, setelah didapat, berarti UN sama dengan 4. 7, ini tulis dulu sini. Ditambah 4 kali N, 4N. 4 kali negatif 1, negatif 4. Ini 7 dengan 4 bisa kita gabung ya. 7 bisa dikurangkan dengan 4 menjadi 3. Sehingga UN sama dengan 4N ditambah 3. Jadi jawabannya adalah yang A. Baik, kita ke soal nomor 13. Suatu perusahaan pakaian menghasilkan 1000 baju pada awal produksi dan meningkat menjadi 1100 pada hari berikutnya. Jika peningkatan jumlah produksi konstan, tetap setiap harinya jumlah produksi setelah 2 bulan adalah, petunjuknya 1 bulan 30 hari. Ya. Di sini diketahui A-nya pertama kali dia mengawali produksi dengan 1000 baju, berarti A-nya 1000. Dan di sini ada kata mana? Dan meningkat menjadi 1100. Nah, pada hari berikutnya, hari pertama 1000, hari berikutnya 1100. Ya, berarti ada selisih 100, berarti B-nya 100. Kemudian yang ditanyakan adalah jumlah. Berarti kalau jumlah bukan suku ya, yang ditanyakan adalah S, yaitu deret ya. Deret berarti karena di sini selisih berarti deret aritmatika ya. Jumlah produksi setelah 2 bulan. Berarti 2 bulan itu 1 bulannya 30 hari, 2 bulan 60 hari, berarti S60 yang ditanyakan. Rumus untuk deret aritmatika N per 2 dikalikan 2A ditambah N dikurangi 1 kali B. A dan B-nya ada. N-nya kita ambil 60. Kita sebut saja semua yang sudah diketahui. S60 tinggal N masukkan di sini, 60 dibagi 2. A-nya 1000, B-nya 100, kemudian N-nya 60 tinggal dikurangkan 1. Ya, 60 dibagi 2 30, 2 kali 1000 2000, 60 dikurangi 1 59. Kemudian kalikan 30, nah ini dulu 59 kali 100 59.000, nanti kita jumlahkan dengan 2000. Jadi 7.900 kalikan 30 menjadi 237.000. Ya, jawabannya adalah yang D. Soal nomor 14, suatu deret geometri memiliki suku kedua dan suku kelima berturut-turut adalah 6 dan 48. Jumlah 6 suku pertama deret tersebut adalah. Oke, di sini yang ditanyakan adalah deret.
ya. Kemudian di sini merupakan deret geometrik. Nah, ini ada yang diketahuinya suku kedua dan suku kelima 6, 48. Jadi karena geometrik kita bisa tuliskan seperti ini. Suku kelima kan 48, suku kedua 6. Jadi perbandingan suku kelima dan suku kedua adalah 48/6. Nah, untuk suku dalam barisan geometri itu kan AR pangkat N dikurangi 1. Berarti kalau suku kelima bisa kita tentukan rumusnya adalah AR pangkat 4, ya kan? N dikurangi 1. 5 dikurangi 1, 4. Jadi AR pangkat 4. Kalau untuk U2 berarti AR pangkat 1. Jadi bisa seperti ini perbandingan yang ini. Ya, ini tetap 48/6. Ini A dibagi A-nya habis, R pangkat 4 dibagi R pangkat 1, berarti R pangkat 4 dikurangi 1, gitu kan dalam bilangan berpangkat, sehingga R pangkat 3 sama dengan 48 dibagi 6 adalah 8. Sehingga kita bisa menentukan R-nya adalah akar pangkat 3 dari 8. Berapa kali berapa hasilnya 8. Jadi R-nya sama dengan 2. Setelah itu kita tentukan A-nya karena kita butuh A nanti untuk menentukan deret. Ya, R-nya 2, kita substitusi ke salah satu ya, mau AR pangkat 4 48 atau AR pangkat 1 sama dengan 6. Nah, AR pangkat 1 sama dengan 6. R-nya 2. Ya, berarti A kali R sama dengan 6, R pangkat 1 kan 6, R-nya kita ganti dengan 2, A kali 2 sama dengan 6, ya. A sama dengan 6 bagi 2. Jadi A-nya sama dengan 3. Nah, A-nya sudah diketahui, R-nya sudah diketahui, kita tinggal menentukan rumus deretnya. Karena di sini R-nya lebih dari 1, maka kita gunakan rumus deret geometri yang ini. Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1 dibagi R dikurangi 1. Kita substitusi A dan R-nya ke dalam rumus. Ya. Di sini jumlah 6 suku pertama berarti Sn-nya yang 6. S6 sama dengan 3 kali 2 pangkat N. N-nya 6 dikurangi 1 per 2 dikurangi 1. R-nya kan 2. Kemudian 2 pangkat 6 dikurangi 1 adalah 63. 2 dikurangi 1 adalah 1. 63 kali 3 sama dengan 189. Jawabannya adalah yang E. Nomor 15, sebuah perusahaan home industry pada tahun 2018 mencatat keuntungan di bulan Januari sebesar 2 juta. Oleh karena kinerja perusahaan semakin baik dan didukung ekonomi nasional yang semakin sehat pada saat itu, maka di tahun tersebut keuntungan perusahaan naik menjadi 2 kali lipat dari bulan sebelumnya. Keuntungan yang diterima perusahaan tersebut pada bulan Mei 2018 adalah titik-titik. Oke, ini aplikasi dari soal barisan dan deret ya. Diketahui pada awal di bulan Januari itu modalnya atau keuntungannya adalah 2 juta ya pada bulan Januari. Kemudian ada di sini clue-nya 2 kali lipat, berarti bukan selisih ya, melainkan adalah rasio 2 kali lipat dari sebelumnya. Kemudian yang ditanyakannya adalah keuntungan perusahaan pada bulan Mei. Bulan Mei itu bulan kelima karena di sini yang mengawalinya pada bulan Januari, ya kan? Berarti untuk Januari adalah bulan pertama dan untuk bulan kelima adalah Mei. Sehingga yang ditanyakan adalah U5, keuntungan pada bulan kelima, bukan jumlah keuntungannya ya. Setelah itu kita tentukan rumus suku kelima, berarti untuk deret geometri karena di sini ada rasio UN sama dengan AR pangkat N dikurangi 1. A-nya 2 juta, R-nya 2. Kita substitusi dan N-nya adalah 5. U5 sama dengan 2 juta, ini adalah AA-nya 2 juta. Kemudian R-nya 2, N-nya 5 dikurangi 1. Sehingga 5 dikurangi 1, 4. 2 pangkat 4, 16 kali 2, 32. Jadi keuntungannya adalah 32 juta pada bulan kelima atau bulan Mei. Jawabannya yang C. Kita ke soal 16. Rasio dan jumlah tahingga dari suatu deret geometri berturut-turut 1/5 dan 60. Suku pertama deret tersebut adalah, nah ini adalah
delta hingga yang diketahui di sini R-nya adalah 1/5, kemudian delta hingganya adalah 60. Yang ditanyakan adalah apa tadi itu? Suku pertama atau A ya. Kita tulis dulu rumus delta hingga seperti ini. Yang ditanyakan A, kita substitusi yang diketahui ya, delta hingganya 60, A yang ditanya per 1 dikurangi R-nya 1/5. Oke, 1 dikurangi 1/5, 4/5, kemudian kita kali silang menjadi A sama dengan 60 dikali 4/5, sehingga A sama dengan 48. Jawabannya adalah yang C. Kita ke soal 17, materi peluang ya. 2 buah dadu dilempar sebanyak 360 kali. Frekuensi harapan muncul mata dadu kembar adalah titik-titik. Nah, kita tentukan NS dari 2 buah dadu dilempar kita tahu adalah 36. 6 kali 6 36. Berarti kemudian di sini 360 kali itu berarti adalah N. Banyaknya lemparan ya. Kemudian di sini frekuensi harapan muncul mata dadu kembar. Kita tuliskan dulu kejadian mata dadu kembar itu 11, 22, 33, 44, 55, 66. Berarti kejadian A ada 6. Nah, kita cari dulu peluang dari A. Berarti NA per NS, banyaknya kejadian A per banyaknya kejadian sampel, bukan kejadiannya, banyaknya sampel. NA-nya 6, sampelnya 36, berarti 6 per 36. Frekuensi harapan, rumusnya PA dikali N, peluang A dikali banyaknya pelemparan ya. Peluangnya 6 per 36 dikali N-nya 360. 360 dibagi 36, 10 kali 6, 60. Jadi frekuensi harapannya adalah 60. Coba kita ke soal 18. Menjelang akhir semester 1 kepengurusan accounting club akan lengser dan akan menyusul kembali ke pengurusan baru. Dari 10 siswa terbaik jurusan AKL akan dipilih sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Maka banyaknya susunan pengurus yang mungkin dibentuk adalah. Nah, di sini kita tahu ini sangat jelas sekali penentukannya ya. Jelas sekali dipilih itu untuk menjadi ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Objeknya jelas. Berarti ini merupakan permutasi. Ketahui tadi banyaknya siswa yang dipilih 10 dan akan dipilih 4. Berarti rumus permutasi P 10 oleh 4 sama dengan N faktorial dibagi dengan N dikurangi K faktorial. Kita substitusi, N-nya 10, K-nya 4. 10 dikurangi 4, 6 faktorial. Kita uraikan seperti ini, kita sederhanakan. Dimulai di atas dengan 6 faktorial, lanjutkan 7 kali 8 kali 9 kali 10. 6 faktorial dibagi 6 faktorial 1. 7 kali 8 kali 9 kali 10, 5040. Jawabannya yang B. Kita ke soal 19. Jika kalian diminta untuk menyusun plat nomor kendaraan dari angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, maka banyaknya susunan bilangan yang dapat dibuat plat nomor dari angka-angka tersebut jika angka pertamanya harus angka 3 dan tidak boleh terdapat angka yang diulang adalah. Di sini kita sediakan 4 kotak. Kenapa? Karena plat nomor terdiri dari 4 kotak ya. Selain huruf, terdiri dari 4 kotak. Kemudian tadi syaratnya yang pertama harus angka 3. Berarti angka pertama ini hanya bisa diisi dengan satu angka, yaitu angka 3, tapi ditulisnya 1 karena satu angka yang boleh. Nah, sisanya untuk yang kotak kedua adalah angka 0, 1, 2, 4, 5, 6. Ya. Karena tidak boleh diulang, tadi angka 3 sudah dipilih. Misalkan, berarti di sini hanya ada 6 angka. Kemudian misalkan terpilih angka 0, misalkan. Berarti selanjutnya tersisa 5 angka. Terpilih angka 2 misalkan. Berarti sisanya 4 angka. Nah, tinggal kita kalikan 1 kali 6 kali 5 kali 4. Hasilnya adalah 120. Jawabannya yang E. Kita ke soal nomor 20. Persentil ke-80 dari data pada tabel tersebut adalah. Untuk mempermudahnya, kita gunakan frekuensi kumulatif. Untuk kelas pertama adalah 16 tambah 17, 33 tambah 25, dan seterusnya ya. Sehingga frekuensi kumulatif akhir sama dengan total frekuensi.
Selanjutnya kita tentukan kelas persentil ke-80 ya dengan cara I per N kali N. 80 per 100 kali 100. 100 N adalah total frekuensi. 100 bagi 100, 1 kali 80, 80. Kita lihat di frekuensi kumulatif mana yang mendekati, kebetulan ini ada yang tepat. Berarti kelas persentil ke-80 adalah kelas keempat di sini. Kita tentukan tepi bawahnya dari kelas persentil, berarti yang ini ya, 55. Kita kurangkan dengan 0,5 yaitu 54,5. Selanjutnya kita cari frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil. Ini kelas persentil, frekuensi kumulatif sebelumnya adalah 58. Kita tentukan frekuensi kumulatif kelas persentilnya, bukan kumulatifnya ya, kelas persentilnya adalah 22. Lalu kita tentukan panjang kelas, kita kurangkan 55 dengan 50 atau 45 dengan 40, yaitu 5. Baru kita substitusi ke dalam rumus. Rumus persentil ke-80 adalah PI ditambah sama dengan tepi bawah ditambah I per 100 kali N dikurangi FK dibagi frekuensi kelas persentil dikali panjang kelas. Tepi bawahnya tadi 54,5, I per 100 kali N adalah 80, dikurangi frekuensi kumulatif sebelum adalah 58, dibagi dengan frekuensi kelas persentil 80 adalah 22. 80 dikurangi 58, ini tadi panjang kelasnya 5, yaitu 22. 22 dibagi 22 adalah 11 kali 55. 5 ditambah 54,5 adalah 59,5. Jawabannya adalah yang E. Kita ke soal 21. Sekelompok peserta didik terdiri dari 12 peserta didik laki-laki dan memiliki rata-rata berat badan 52. Jika 8 peserta didik perempuan masuk ke dalam kelompok tersebut, rata-rata berat badan menjadi 48. Rata-rata berat badan peserta didik perempuan adalah, di sini ada dua kelompok, ada dua rata-rata, berarti ini adalah rata-rata gabungan. Seperti ini rumusnya. Kita tentukan N1 dan rata-rata pertama, ya N1 adalah 12 orang laki-laki ya. Kemudian rata-rata yang pertama 52 ditambah 8 orang perempuan, N2-nya berarti 8. Kemudian rata-rata menjadi 48, berarti ini bukan X2 tetapi adalah rata-rata gabungan. Nah, yang ditanyakan justru adalah rata-rata yang kedua, jadi rata-rata perempuan, anak-anak perempuan yang berjumlah 8 orang. Kita substitusi ke dalam rumus, 48 adalah rata-rata gabungan, M1 12, X1 52 ditambah N2-nya 8, X2 yang dicari, per N1 ditambah N2, 12 ditambah 8. 12 kali 52, 624, ditambah 8 X2, 12 ditambah 8 adalah 20, kita kali silang, 20 kali 48, 960, sama dengan 624 ditambah 8 X2, sehingga ini kita gabung ya, 960 dikurangi 624, pindah ruas. Ya, selanjutnya kita boleh tulis seperti ini, 8x2 960 dikurangi 624 adalah 336, x2 nya 336 dibagi 8 adalah 42, jadi rata-rata berat badan perempuannya adalah 42 kg, yang A. Nah, ke soal nomor 22, perhatikan diagram berikut. Pernyataan yang tepat mengenai data ekspor sawit Indonesia di bawah ini adalah, kita cari mana yang lebih tepat di sini ya, kita baca aja. Di sini yang lebih tepat adalah yang C. Volume ekspor tertinggi ada pada tahun 2022. Betul gak? Volume ekspor tertinggi pada tahun 2022 ini 157,5 dan namun memiliki nilai ekspor terendah. Ya, memilih ekspor tertinggi pada tahun 2002 dan memiliki nilai ekspornya rendah 56,9. Jadi jawabannya yang C. Soal 23, pada segitiga DEE panjang EF 20, DE 40 dan sudut E 60, maka luas segitiga DEF adalah, rumusnya sebenarnya ada 3 ya. 3 bagaimana karena sudutnya ada 3 kan. Misalkan sudut A, B, C seperti itu, tetapi untuk lebih mudahnya lagi, pokoknya kalau luas segitiga untuk penggunaan trigonometri itu cukup kita kalikan setengah dikali sisi 1, sisi 2, kemudian dikali sin dari sudut yang diketahui, seperti itu saja ya. Di luasnya adalah setengah kali A kali B
sin C ini salah satu rumusnya saja ya. Sin C ini kalau sudutnya sudut C gitu. Karena ini sudut E berarti sin E kayak gitu. Kita sesuaikan, berarti setengah kali EF kali DE kali sin 60. Setengah kali EF nya 20, DE 40 kali sin 60 adalah setengah akar 3. 20 bagi 2, 10 kali 1 10, 40 kali setengah adalah 20, 20 kali 10 adalah 200. Jadi hasilnya adalah 200 akar 3. Jawabannya adalah yang C. Soal nomor 24, Jaki mengukur bayangan sebuah tiang bendera yang menancap di tanah dan diperoleh panjang bayangan mencapai 6,8 meter. Setelah itu ia ukur sudut yang terbentuk antara ujung bayangan dengan ujung tiang dan diperoleh 60 derajat. Tinggi tiang yang sebenarnya tanpa mengukur langsung tiang tersebut adalah, ilustrasinya seperti ini ya. Ini tiang bendera, yang dicari adalah tinggi tiang bendera. Bayangannya 6,8 meter, sudutnya terbentuk 60 derajat antara ujung bayangan dengan ujung tiang. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini bisa kita gunakan perbandingan trigonometri untuk mengetahui tinggi bendera, yang mana kita bisa menggunakan perbandingan tangan. Kenapa tangan? Karena di sini terdapat depan per samping. Kalau depan per miring itu sin, ini dua-duanya tidak ada, depan tidak ada, miring tidak ada, maka kita gunakan tan. Depan per samping. Tan 60 karena di sini sudutnya 60, di depannya X yang dicari, sampingnya 6,8. Kita kali silang, X dikali 6,8 kali tan 60. Tan 60 adalah akar 3. Akar 3 dikali 6,8 ya 6,8 akar 3. Jadi X-nya atau panjang atau tinggi tiang bendera adalah 6,8 akar 3 meter. Jawabannya adalah yang D. Kita ke soal selanjutnya. Perhatikan tabel di bawah ini. Seorang sekretaris akan melaporkan hasil tes untuk penerimaan pegawai di perusahaan tempat ia bekerja. Hasil tes tersebut dapat dilihat pada tabel di samping. Calon yang lulus yang dapat diterima menjadi pegawai ialah mereka yang nilai tesnya lebih dari nilai rata-rata. Simpulkanlah oleh kalian ada berapakah calon pegawai yang dapat diterima. Oke, di sini karena jelas di sini yang lulus adalah yang lebih dari nilai rata-ratanya, berarti kita harus cari nilai rata-ratanya. Kalau di sini datanya seperti ini saja ya, tidak berupa interval. Sedangkan, nah untuk rumus X bar atau nilai rata-rata itu sigma XI dibagi dengan sigma N. XI ini adalah nilai ini ya, nilai dikali frekuensinya, masing-masing dijumlahkan dibagi total frekuensi. Oke, kita mulai cari XIFI-nya. 40 dikali 2, 80, 50 dikali 7, 5 kali 7, 35, 350, masing-masing kita kalikan 60 kali 8, 480. Kemudian kita cari total dari XIFI ini ya, 2700. Total frekuensinya 40. Kita tinggal substitusi 2700 dibagi 40, hasilnya 67,5. Ini rata-ratanya. Kita lihat nilai 67,5 kan gak ada 60, tentu saja kurang dari 67,5, 70 lebih, berarti hanya yang lebih saja yang lulus ya. Berarti yang lulus itu adalah 12 orang yang nilainya 70, 80, 90, 100. 12 orang tambah 6 tambah 3 tambah 2, hasilnya adalah 23 orang. Soal selanjutnya, diketahui matrik S 1, 3, 2, 4, tentukan inverse dari matrik S. Nah, inverse dari sebuah matrik A, misalkan ya, A inverse adalah 1 per determinan dari matrik A dikali adjoint dari matrik A di sini. Ini seperti ini rumusnya karena ini ordonya 2 kali 2. Kita tentukan dulu adjektif dari matrik A. Di sini matrik S, berarti adjektif dari matrik S adalah ditukar posisi A dengan B ya. A dengan B ditukar, berarti 4 di atas, satunya di bawah. Kemudian 3 dan 2 ini kita buat negatif. Yang ini kita buat negatif. Kalau sudah negatif ya kita buat positif. Negatif
B negatif C gitu. Jadi seperti ini bentuknya. Ya, setelah itu kita kalikan dengan determinan dari matrik A. Kita lihatnya ke sini, ke matrik A. 1 per determinan A itu 1 kali 4 ya. 1 kali 4 4 dikurangi 3 kali 2 6. Dikali adjektif ini kita pindahkan ke sini. 1 per 4 dikurangi 6 adalah negatif 2. Tinggal kita kalikan matrik ini. 1 per negatif 2 kali 4 masing-masingnya dikalikan. 4 kali 1 4 dibagi negatif 2 negatif 2. Negatif 3 kali 1 negatif 3 kali negatif dibagi negatif 2 3 per 2. Negatif 2 kali 1 negatif 2 bagi negatif 2 1. 1 kali 1 1 dibagi negatif 2 negatif 1 per 2. Jadi inverse dari matrik S adalah negatif 2 3 per 2 1 dan negatif 1 per 2. Ya, soal terakhir dari suatu barisan aritmetika diketahui suku ke-10, 20 dan suku ke-24, 48. Tentukan suku ke-50 barisan tersebut. Oke, di sini ada aritmetika ya. Tadi sudah pernah ya salah satunya di soal sebelumnya. Kita tuliskan yang diketahui U10 adalah 20, U24 adalah 48. Yang ditanyakan adalah U ke-50, suku ke-50. Kita tahu rumus suku ke N pada barisan aritmetika adalah UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 kali B. Kemudian satu persatu kita uraikan ke dalam bentuk ini. U10 sama dengan 20. Berarti N-nya 10 dikurangi 1 adalah 9. A ditambah 9B sama dengan 20. Untuk yang U24 ke sini kan 24 dikurangi 1 23. Berarti ini A ditambah 23B sama dengan 48. Kita eliminasi A ya. Kita kurangkan untuk mendapatkan B. 9B dikurangi 23 negatif 14B. 20 dikurangi 48 negatif 28 sehingga B sama dengan negatif 28 dibagi negatif 14 adalah 2. Substitusi B sama dengan 2 ke salah satu persamaan ya. Di sini salah satunya B-nya 2 kali 9 18. A ditambah 18 sama dengan 20. A sama dengan 20 dikurangi 18 adalah 2. A dan B-nya sama 2. Karena yang ditanyakan U ke-50, maka kita substitusi ke U ke-50. A ditambah N dikurangi 1 kali B. N-nya 50 dikurangi 1 49. 49 dikali 2 ditambah 2 hasilnya 100. Jadi U50 adalah 100. Demikian, semoga dengan kalian menyaksikan video ini, hasil ujian sekolah matematika kalian sukses mendapatkan nilai yang terbaik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.